Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, ada Pak Gatot. Di sini kami akan melakukan podcast dengan tema antropologi agama dan budaya. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, saya Siti Yumiaria, NIM 19141410058 dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam DIY. Ini narasumber kita hari ini dengan Pak Gatot. Bisa memperkenalkan diri, Pak? Terima kasih. Nama saya di sini. Okay. Ya, nama saya Gatot. Saya alumni STAI Kudus tahun 2012. Saya lulus. Ini saya buka ya. Oke, monggo. Lulus terus kemudian ya langsung pulang sini di Desa Tegal Tugu, Kecamatan Gunung, Kabupaten Rembang. Dulu jurusan saya di tarbiyah, isinya guru ya, tapi nggak ngajar ya, saya fokus di pertanian. Itu keseharian saya sampai sekarang. Tarbiyah itu dulu prodi apa? PAI dulu belum prodi, dulu itu jurusan tarbiyah, kemudian prodinya itu pada waktu saya itu ada dua, prodi PAI sama prodi PPA bahasa Arab. Bisa masuk di STAI Kudus itu 2008, itu prodi bahasa Arabnya baru. Jadi prodi bahasa Arab itu berdiri tahun 2008, saya masih ingat betul. Kan 2007 belum ada, 2008 baru ada bahasa Arab, dan saya di PAI-nya baru ada. Itu tadi profil narasumber kita hari ini. Langsung saja ya, Pak. Ya. Di sini saya ingin bertanya mengenai antropologi agama dan budaya. Gimana? Sesuai dengan pemahaman Bapak, apa itu antropologi agama dan budaya? Antropologi agama dan budaya ya. Iya. Ini memang tidak masuk dalam spesifikasi dulu saya pernah belajar, karena PAI itu kan tidak ada mata kuliah itu ya. Tapi saya mencoba menjawab apa yang ditanyakan, karena dulu saya SMA itu jurusan IPS, jadi ada pelajaran antropologi, ada sosiologi itu. Ini saya tak coba mereview kembali, ingatan-ingatan dulu, karena saya termasuk orang yang tidak disiplin dalam belajar. Sehingga belajar itu ketika mau ujian saja, dan itu jarang. Jadi nanti apa yang saya sampaikan barangkali kurang tepat, saya mohon maaf ya. Apa ini berdasarkan daya ingat saya terkait masalah antropologi. Antropologi agama dan budaya ini memang sesuatu dua hal yang berbeda, tapi tidak dapat dibedakan. Dua hal yang tidak sama, tapi tidak bisa dikaitkan. Dalam artian memang merupakan satu kesatuan yang saling sinergi atau saling berhubungan, sehingga jalannya akan seirama, seiringan, dan memang dua-duanya yang dipraktekkan sampai sekarang itu memang berkat atau jasa dari konsep antropologi agama dan budaya. Antropologi agama itu perilaku manusia dalam beragama, kan begitu. Nah, bagaimana tindak tanduk dari manusia itu dalam beragama, mulai bagaimana cara dia beragama, bagaimana dia melakukan agama, dan bagaimana dia mengajarkan agama, itu tidak bisa lepas dari yang namanya budaya. Karena apa? Budaya, kita berbicara di Indonesia, sebelum agama Islam masuk di Indonesia, budaya sudah ada. Nah, tetapi dalam perkembangannya pada waktu itu, agama tidak serta-merta merubah budaya yang ada, meskipun budaya itu tidak sesuai dengan agama.
Tapi bagaimana caranya agama itu bisa jalan beriringan, bahkan agama itu bisa masuk di dalam budaya itu, sehingga norma budaya yang berjalan itu tidak melanggar dari norma agama. Nah, artinya bahwa antropologi agama dan budaya ini merupakan satu hal yang merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Meskipun secara harfiah, secara definisi, secara pengertian antara agama dan budaya beda. Mengapa? Agama ini wahyu, langsung dari Allah, langsung dari Tuhan. Tapi budaya ini hasil cipta karya dari manusia. Nah, sehingga menjadi berbeda. Tetapi dalam perkembangannya ini berjalan seirama, berjalan beriringan, karena keduanya yang langsung dari Tuhan dan cipta karya manusia itu tidak ada yang dipertentangkan. Karena agama itu bisa berkembang, agama bisa masuk, agama bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat karena lewat budaya. Jadi tidak bisa dipersoalkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita bersyukur menjadi manusia yang berbudaya. Mengapa? Hasil cipta karya yang dilakukan manusia sehingga melahirkan sebuah budaya itu tidak ada sesuatu hal yang sifatnya itu menyakiti manusia lain, tidak ada yang sifatnya itu menjelekkan orang lain. Dan alhamdulillah budaya-budaya bangsa Indonesia itu sifatnya baik sekali dan positif dan dimasuki nilai-nilai agama. Kita ketahui dulu ketika Wali Songo mengajarkan agama Islam di bumi Nusantara, itu tradisi-tradisi budaya-budaya pada waktu itu kan sangat bertolak belakang dengan Islam. Tapi tidak lantas Wali Songo itu mengubah secara 100%, tidak mengubah 180 derajat harus begini, tidak. Bijaknya Wali Songo itu bagaimana dia mencerna nilai-nilai Islam itu dimasukkan ke dalam budaya-budaya yang bertolak dengan Islam, dimasukkan ke dalam tradisi-tradisi yang bertolak dengan Islam, sehingga apa? Wali Songo mampu menampilkan wajah Islam itu yang rahmatan lil alamin, dalam artian bisa diterima. Yang notabene pada waktu itu masyarakat tidak ada satupun yang tahu tentang ajaran Islam. Dengan budaya-budaya itu, dengan tradisi-tradisi itu, akhirnya kan tahu, oh ternyata Islam itu seperti ini. Ternyata Islam itu baik, ternyata Islam itu menghargai, ternyata Islam itu menghormati dan lain sebagainya. Sehingga muncul ketertarikan dari masyarakat, sehingga banyak yang masuk ke Islam. Itu memang luar biasa. Ketika Wali Songo itu mendakwahkan agama dan budaya itu dikoleksikan. Dan kalau istilah sekarang ya, yang familiar itu kalau dia itu namanya Islam Nusantara. Meskipun ada beberapa hukum yang tidak menyetujuinya, tapi bahkan Islam Nusantara itu sebetulnya merupakan produk dari antropologi agama dan budaya, tidak bisa dipisah. Karena apa? Islam Nusantara itu ya mengakui budaya-budaya itu atau tidak mengharapkan budaya-budaya, dan agama sendiri itu kan juga tidak melanggar budaya itu dan masuk dalam kehidupan itu merupakan hal yang luar biasa sebenarnya. Itu terkait konsep ya antara agama dan budaya. Agama kan masuk juga melalui budaya. Ya, betul. Jadi kita harus menghargai budaya yang Ya. ada. Terus bagaimana perkembangannya antropologi agama ini? Dan budaya ya. Enggak, antropologi agama dan budaya. Sampai sekarang itu memang yang kita laksanakan sehari-hari ini itu kan memang jasa atau berkah dari ajaran yang diajarkan oleh nenek moyang kita, berkah ajaran yang diajarkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita bersumber dari siapa? Ya memang punjernya Wali Songo itu. Ajaran-ajaran pada waktu itu dilaksanakan sampai sekarang. Ada sedekah bumi, itu kan tradisi, adat, budaya yang sudah ada sebelum Islam masuk, sebelum agama Islam masuk di Indonesia itu sudah ada. Nah, tetapi dalam perkembangannya sampai sekarang banyak nilai-nilai Islam yang ada di dalam sedekah bumi. Nah, bagaimana mengkiaskan
konteks sedekah bumi itu tidak lari atau tidak jauh dari ajaran Islam, karena di situ ada bacaan Fatihahnya, ada istilah hadratinya dan lain sebagainya. Doa-doanya kan juga Arab-Arab toh. Nah ini kan produk Wali Songo. Bagaimana mengakulturasikan nilai-nilai agama ke dalam budaya. Meskipun budaya itu kalau dicari Quran hadis juga ada. Budaya sedekah bumi dicari di Quran sampai 60 juz pun gak ada. Tidak ada sedekah bumi dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran adalah in syakartum la azidannakum. Kan begitu. Mensyukuri yang menjadi nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita syukuri. Lah, manifestasi syukur itu salah satunya ditradisikan atau dibudayakan dengan sedekah bumi. Membawa makanan hasil dari bumi itu, kemudian kita doa bersama-sama. Intinya kan seperti itu. Termasuk juga ada manakiban, tahlilan, dan lain sebagainya. Itu kan produk-produk dulu. Kemudian diisi oleh nilai-nilai Islam yang tidak bertentangan apapun dengan Islam. Itulah luar biasanya antara antropologi agama dan budaya, dan itu sampai berlangsung sampai sekarang. Nyadran itu kan juga disendang itu bawa makanan, nah kan doa bersama di situ. Jadi kan dulu kan dulu itu budayanya bawa makanan, bawa saji, disendang di pohon besar, di batu besar, terus minta di situ. Nah, tapi sekarang dirubah pada Wali Songo sampai sekarang mintanya kepada Allah, sarananya bawa makanan juga seperti semula, tidak ada perubahan. Ini luar biasanya dakwah seperti itu. Seperti Sunan Kalijogo menciptakan wayang kulit sehingga muncul lakon sampai sekarang namanya Jamus Kalimosodo. Itu kan jimat kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dulu Sunan Kalijogo mendakwahkan secara terlek untuk tauhid seperti itu kan sulit juga diterima oleh masyarakat. Bagaimana dia mengemas dengan wayang kulit, ada lakon Jamus Kalimosodo. Jadi mau masuk Islam bunyinya syahadat. Nah, karena tidak langsung kan, secara tidak langsung itu masyarakat tertarik dakwah-dakwah seperti ini sehingga dia masuk Islam. Mungkin ada namanya gong sekaten dan sebagainya. Itu maknanya kan syahadat dan syahadat dulu itu. Tauhid kepada Allah, tauhid kepada Rasul itu tidak dirasa oleh masyarakat dan diterima dengan baik dan sampai sekarang. Memang dakwahnya luar biasa dengan pendekatan antropologi agama dan budaya. Meskipun cara makna tadi saya sampaikan antara agama dan budaya ini berbeda. Satu langsung dari Allah, yang satunya dari manusia. Tapi ini kan bisa berjalan seiringan. Tinggal bagaimana cara kita memahaminya, tinggal bagaimana cara kita mengaplikasinya. Dan itu kan pentingnya. Secara keseluruhan. Kadang-kadang memahami sedikit, kemudian menyalahkan yang lain. Ini kan masalah. Fanatikme yang berlebihan itu. Apa yang diyakini paling benar sendiri, yang diyakini orang lain salah. Nah ini malah menjadi masalah. Karena apa? Saya mengasumsikan begini. Dalam beragama itu, sehingga dia tidak benci kepada yang lain, kemudian untuk toleransi. Mbak mungkin tahu yang angka 10 ya. Angka 10 tahu ya? 10 ya. Nah, 10 itu merupakan, ini saya analogikan satu contoh. 10 ini merupakan puncak dari orang beragama. Untuk bisa mencapai 10 itu kan butuh proses. Nah, proses itu kan orang beragama. Nah, si A ini prosesnya untuk mencapai angka 10, dia menggunakan cara 3 ditambah 7. Akhirnya berapa? 10. Kemudian saya menggunakan rumus 5 tambah 5. Hasilnya dan dengan menggunakan rumus 13 dikurangi 3. Hasilnya 10. Artinya apa? Banyak cara untuk mencapai angka 10. Nah, yang perlu kita pahami itu kan cara kita ini benar dan cara orang lain pun kan juga benar juga.
Nah kalau yang menjadi masalah itu cara kita, rumus saya itu 5 tambah 5 10. Yang lain itu salah semuanya, benar dan ini masalah. Nah ini yang perlu dipahami dari kita umat beragama seperti ini. Harus memiliki wawasan yang luas juga. Betul. Tidak mau Bagaimana fenomena-fenomena yang ada? Kalau saat ini itu yang mengkhawatirkan sebetulnya, karena apa? Banyak penceramah baru, ilmuwan baru atau apa yang mencoba memperbedakan, mencoba mempermasalahkan antara agama dan budaya, sehingga muncul apa? Ajaran-ajaran yang secara teks di Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran hadis, ini salah. Padahal setiap perilaku yang ada di Indonesia ini, budaya yang ada di Indonesia ini, itu kan banyak juga yang tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi isinya, proses pelaksanaannya budaya itu kan banyak nilai-nilai Islamnya yang tinggi. Ini kan hal yang banyak tidak disadari, hanya pakemnya itu cuma Quran dan hadis, selain itu param semuanya. Nah, ini kan menjadi ironis. Jadi memang perlu kehati-hatian, kita juga perlu waspada dengan ajaran-ajaran seperti itu. Dan yang terpenting, antara agama dan budaya ini jangan dipersoalkan, karena dua-duanya merupakan satu kesatuan untuk perkembangan Islam sampai sekarang. Memang dengan budaya itu, tanpa budaya Islam belum tentu bisa masuk di Indonesia. Nah, Islam diterima juga karena budaya dengan itu tidak mengubah, cuma nilai-nilainya saja yang masuk di sini. Yang hebatnya Wali Songo. Tapi kan orang sekarang itu tidak tahu bagaimana bentuknya. Mau tahu dia. Iya. Karena apa? Dia sudah lahir sudah Islam, kemudian mencari ilmu-ilmu Islam sampai di luar negeri dan lain sebagainya. Karena apa? Ruang lingkupnya sempit, hanya sebatas itu saja. Yang dibaca, yang dipelajari, kitab-kitab yang letterlek itu secara term apa hadis ada itu tidak sesuai. Dia tidak mau tahu bagaimana suasana di pedesaan, bagaimana suasana di perkampungan, bagaimana budaya jalan. Itu dia tidak mau tahu itu. Akhirnya kalau tidak sesuai dengan awan hadis haram, kan masalah. Ini yang bahaya sebetulnya. Memang kita sebagai generasi muda jangan sampai kita meninggalkan budaya-budaya yang sudah ada di masyarakat. Harus kita lestarikan, harus kita perkembangkan, karena itu merupakan warisan dari leluhur kita. Budaya Indonesia dengan Arab itu kan berbeda, Pak. Ya. Kayak contoh yang paling terlihat itu cara berhijab. Kan kalau Indonesia hijab juga kayak seperti ini, nggak begitu tertutup sekali. Sedangkan di Arab kan udah tradisi emang kan gitu ya, Pak. Jadi pakai tertutup, tapi kan banyak yang bermasalahkan. Apalagi ada seorang anak kiai yang tidak berhijab, pasti langsung katain anak kiai kok nggak berhijab. Betul. Itu kan memang pendekatan agama dan budaya itu memang tidak dapat dipisahkan. Dalam Al-Quran hadis dijelaskan kan menutup aurat. Ya toh? Nah, menutup aurat dari segi tradisi atau budaya orang Arab itu kan pakai gamis. Budaya kelihatan cuma matanya saja, tanpa kedua ini ya. Nah, tapi kalau di Indonesia itu kan beda lagi budaya berpakaiannya, menutup auratnya kan dengan desain yang berbeda. Nah, dan saya kira itu tidak menjadi persoalan, karena apa? Pakaian gamis yang dibudayakan Arab itu kan bukan syariat, itu budaya. Yang menjadi salah paham itu ketika di Indonesia pakaian gamis jubah seperti itu dijadikan syariat. Kalau tidak seperti itu haram. Nah, cadar itu ya, kalau tidak pakai cadar haram. Nah, itu kan repot. Karena apa? Menganggap bahwa tradisi orang Arab itu sebagai syariat, padahal itu adalah budaya sama. Budaya Indonesia itu apa? Seperti yang kita pakai ini batik dan sebagainya, itu kan tradisinya harus kita kembangkan juga.
Nah, mengapa Nabi itu pakai jubah? Karena Nabi lahirnya di sana. Lah kan tidak semuanya orangnya pakai jubah, orangnya pakai gamis itu baik semuanya. Saya yakin itu Abu Lahab, Abu Jahal dulu juga pakai gamis jubah. Karena apa? Pakaian tradisinya seperti itu. Dan Indonesia punya tradisi pakaian sendiri, ya ininya kan nutup aurat. Selama nutup aurat kan no problem. Kalau masalah ada gamis itu kan budaya masing-masing. Oke, intinya nutup aurat. Dan itu memang perlu pemahaman antara agama dan budaya. Artinya apa? Budaya itu tidak menjadi agama, dan agama pun juga tidak bisa menjadi budaya. Tapi ada beberapa tanda kutip ya, agama-agama, nilai-nilai agama ya tentunya, bukan agama secara frontal. Nilai-nilai agama, sesuatu yang dilakukan itu bisa menjadi tradisi. Contoh silaturahim, itu kan agama mengajarkan dan itu dilaksanakan oleh masyarakat. Itu kan merupakan nilai-nilai agama yang menjadi budaya. Terus kemudian halal bihalal, itu kan dalam Al-Quran itu tidak ada halal bihalal. Adanya apa? Silaturahim dalam hadis, salaman dan sebagainya, biasa menghapus dosa. Tapi itu ditradisikan jadi halal bihalal. Baik, tradisinya itu menyesuaikan dengan apa? Jadi tradisi Indonesia halal. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang budaya dan mana yang agama. Ada kalanya yang bisa dicampur aduk, ada kalanya yang tidak. Tergantung konteksnya bagaimana, apakah ini melanggar syariat atau tidak. Bisa dicontohkan untuk agama dan budaya yang bisa menyatu gitu. Ini familiar ya, seperti ada beberapa kasus di Kudus itu familiar sekali. Bagaimana Sunan Kudus, dakwah di Kudus itu, Sunan Kudus, Raden Ja'far Shadiq tahu tradisi budaya masyarakat Kudus pada waktu itu kan latar belakangnya Hindu semua. Masyarakatnya Hindu, kemudian perilakunya Hindu, semua tradisinya Hindu. Bahkan Wali Songo, Sunan Kudus membangun masjidnya, menoronya itu kan arsitek Hindu. Artinya apa? Tidak langsung seperti di Mekah, kan gitu. Dia membangun dengan sesuai arsitek Hindu. Oh, ternyata masjidnya itu sama dengan kita. Nah, perilaku itu kan seperti itu. Nah, kemudian tradisi-tradisi yang berlaku di Kudus, contoh di situ masyarakat Hindu di Kudus pada waktu itu sangat mengidolakan yang namanya sapi. Hingga masyarakat Hindu sampai sekarang kan tidak berani menyembelih sapi karena merupakan suci dan sebagainya yang dianut, yang paham orang Hindu tentunya. Nah, tapi padahal di dalam Islam itu kan ketika kurban itu kan yang disunahkan malah sapi, gitu kan. Tapi Sunan Kudus secara bijak itu tidak memperbolehkan orang Kudus kurban sapi, bahkan menyembelih sapi pun tidak boleh. Ternyata sama. Ini kan merupakan perpaduan konsep dakwah agama dengan budaya. Ini tidak bentrok, tapi secara beriringan berjalan, secara tidak sadar masyarakat akan menerima agama Islam. Jika dirasakan sampai sekarang kan masyarakat Kudus itu kan malah dikenal sebagai Islam yang paling kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Itu berkat siapa? Sunan Kudus sudah memadukan antara agama dan budaya. Tidak ada yang ditabrakkan, meskipun secara akal itu tabrakan, kan gitu. Hindu itu tidak memperbolehkan menyembelih sapi, tapi Islam menganjurkan menyembelih sapi, kan seperti itu. Ini kan bertabrakan secara logika, tapi dipraktikkan oleh Sunan Kudus secara pendekatan antropologi agama budaya sehingga bisa diterima sampai sekarang. Karena sampai sekarang ini Menoro nggak berani loh menyembelih sapi, tidak kurban sampai sekarang. Menghargai. Yang lain soalnya jas merah tadi ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah ini. Oke, soalnya kan orang Hindu menganggap sapi itu suci. Jadi kalau menyembelih sapi nanti melukai. Betul. Dan sebetulnya banyak contoh-contoh antara agama dan budaya itu betulnya. Tapi nanti kalau kita contohkan semuanya kan tidak selesai. Sampai malam nanti ya kan. Ini salah satu contoh yang familiar, yang sering didengar oleh semua kalangan itu Sunan Kudus dengan masyarakat khususnya pada waktu itu, baik dalam membangun masjid dan dalam rangka
menghormati orang Hindu dengan tidak menyembelih sapi. Nah, di dekat menara itu kan juga ada kelenteng ya Pak. Iya. Jadi ya mereka betapa saling menghormatinya Tuh, masyarakatnya. terus. Bahkan dalam menara itu pernah saya penelitian di sana juga di dalam menara. Bahasa pernah dulu di menara. Dulu masih bebas, boleh ngopi di atas menara itu boleh. Jadi saya sering ngopi di atas menara itu dulu saya sering. Di situ kan ada piring-piring. Okay. Nah itu dari China. Nah, jadi selain menghormati orang Hindu, juga menghormati orang Cina. Oh, ternyata Islam itu menerima semuanya. Nah, akhirnya kan diterima sampai sekarang. Begitu luasnya cara berdakwah pada waktu itu. Jadi kesimpulannya itu jangan sampai kita menafikan agama dan budaya, karena keduanya ini merupakan satu kesatuan yang memang harus berjalan secara seiringan. Sehingga apa? Budaya supaya tidak lari dari konteks nilai-nilai Islam, maka agama di situ masuk. Supaya budaya-budaya itu tidak melanggar syariat, maka agama ini harus masuk bagaimana nanti secara jalannya itu tidak bentrokan seperti itu. Kalau bisa dikasih solusi Pak, gimana kayak kita kan sering menganggap agama dan budaya itu kayak budaya ini bertentangan dengan agama. Terus bagaimana kita bisa memadukan gitu, dikasih solusi agar kita punya pandangan yang luas juga. Iya, yang terjadi di sini sekarang itu kan bagaimana cara merefleksikan budaya yang ada itu kan lebih kan. Sedekah bumi itu kan budaya baik. Tapi di situ sudah diperingati dangdutan, ya toh, orkesan, kopra. Ini kan lebih sekali. Padahal itu awalnya kan tidak seperti itu. Cuman improvisasi masyarakat sekarang itu yang agak berlebihan. Karena itu sudah dilaksanakan. Akhirnya gimana lagi seperti itu terjadi. Yang penting kita mencoba memberikan pemahaman bagi masyarakat tentunya bahwa apapun tradisi, apapun budaya yang sekiranya itu tidak menyekutukan Allah itu boleh-boleh saja dan tidak menjadi soal. Beda kalau yang menyekutukan Allah. Karena dari tradisi budaya yang menyekutukan Allah itu sudah dirubah untuk menyembah Allah, dan itu harus kita pertahankan sampai sekarang. Bagaimana cara kita berkomunikasi sosial kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahwa agama dan budaya ini jangan dibenturkan, karena keduanya ini merupakan norma yang harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kan ada Pak dalam menjalankan sedekah bumi itu kayak menggunakan payung apa namanya? Ya payung itu kan percaya apa namanya kayak penunggu desa situ kalau nggak ditangkap ke payung marah, kan ada yang gitu. Memang ada dan tidak apa-apa dilaksanakan. Tayuban itu kan juga merupakan kesenian sebetulnya. Karena tapi yang terjadi sekarang itu kesenian-kesenian itu perjalanannya dalam sampai sekarang itu kan banyak yang belok. Dalam artian ketika ada tayuban di situ ada orang mendem, orang mampu, itu kan yang salah. Yang salahnya kan di situ. Tayubnya juga bagus. Tayub itu sudah ada zaman dulu dan itu pernah dipakai seringkali Joko untuk dakwah. Tayuban itu kan dari bahasa Arab toiban, artinya baik. Nah, itu kan jadi tayub. Jadi sebetulnya itu baik. Cuma kadang-kadang masyarakat kita itu merefleksikan dengan senengnya atau gimana, kadang sampai mabuk-mabuk dan sebagainya yang dilarang seperti itu. Tayubnya tidak apa-apa, mabuknya itu yang dilarang. Ketopraknya tidak masalah, mabuknya yang dangdut itu tidak masalah juga sebetulnya. Tapi yang dilarang itu mabuknya, tukarannya, bertukarnya, nyawernya. Dalilnya sudah bertakwa kalau penyanyi, bertakwa ya dengan pakaian dengan. Jadi kayak tradisi-tradisi itu sebenarnya tidak salah, tapi kita harus tahu bagaimana dalam menjalankannya. Cara mengaplikasikannya itu yang menjadi persoalan. Karena tayub itu sudah ada sejak zaman dulu. Bahwa di desa saya Tegaldowo ini, kalau sedekah bumi itu ya pasti mengundang tayubnya, penarinya
dan yogonya itu disendang main di situ, satu atau dua lagu itu sebagai syarat, tidak masalah karena itu ada apa, tinggalan nenek moyang dan itu tidak ada yang melanggar. Nah, repotnya lah diiringi sama mabuk-mabukan, terus joget sama mabuk-mabukan yang tidak dilarang. Berarti tradisi sedekah bumi dengan kayu itu nggak salah ya Pak, tapi kan biasanya saya kan kayak dengar kan apa yang kita dapat itu dari Allah, kenapa kok kita melakukan sedekah bumi memberikan lagi ke bumi yang kita kan dapatnya dari Allah. Cara memberikan kepada Allah gimana? Nah, kan dari syukur itu. Nah, syukur itu kita masak, kita makan bersama, itu kan merupakan manifestasi syukur kita. Terus balas jasanya pada Allah, ya takwa, anut apa yang dikarpi oleh Allah, ikut apa yang dikerjakan oleh Allah, itu kan yang menjadi balasan kita sebetulnya. Karena Allah itu tidak butuh kita kok, kita yang butuh Allah kan seperti itu. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah itu berusaha kita untuk laksanakan. Kan itu saja sebetulnya. Masalah makan dan sebagainya itu kan apa namanya, euforia manifestasi dari syukur kita kepada Allah. Ya kan lancang juga kita panen terus kemudian kita berikan kepada Allah, bagaimana caranya kan begitu ya, kita makan bersama. Jangan anggapan orang itu sudah beda ya. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Atas informasi baru ini, juga pengalaman baru. Ini bisa pengalaman yang ada. Jadi gini, dalam kita beragama, dalam kita menjalankan agama, kita harus bisa membedakan mana yang budaya dan mana yang agama. Jadi jangan samakan kayak budaya orang Arab dengan Indonesia, itu sudah beda kan. Kita punya budaya dan dulu agama itu masuk kan juga melalui budaya. Jadi kita harus bisa memadukan budaya dan agama agar bisa berjalan beriringan. Jadi bisa diterima oleh masyarakat, juga tidak menentang agama syariat. Terima kasih, sekian podcast yang bisa saya sampaikan, yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas